an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati sesepuh kita, ketua dan pengurus Majelis Taklim Sahaja, beliau semua yang kami hormati, para ibu keluarga besar Majelis Taklim Sahaja yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Dengan kenikmatan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan bertolabul ilmi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya melalui sabda baginda Rasulullah bahwa siapapun yang sedang bersilaturahim akan dimudahkan rezekinya. Bahkan sehat jauh lebih mahal daripada yang lainnya. Bisa jadi para ibu ketika di rumah sendiri ada rasa aras-arasan, greges-gregesi, tapi ketika melangkahkan kaki, kami harus hadir di Masjid Jihad. Waktu itu semangat tumbuh yang semula ternyata ada perasaan aras-arasan, kemudian jadi gumrega dan sumringah. Insya Allah dengan kita niat yang kedua tolabul ilmi, maka pintu Allah akan dimudahkan, dibuka untuk kita semuanya. Amin. Kita kompak di dunia dan insya Allah kita pun kompak di akhirat. Kita reuni di dunia dan insya Allah kita pun akan reuni di akhirat. Tentu dengan penampilan yang berbeda dari penampilan sekarang. Insya Allah ibu-ibu yang usianya sudah 40 ke atas besok akan dimudahkan kembali oleh Allah. Bahkan mungkin ibu-ibu melihat saya pangling. Ini sebetulnya Ustaz Saijan atau bukan, kok beda ya. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya kepada pengikut-pengikut beliau, termasuk kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia, majelis taklim sahaja ini. Amin ya rabbal alamin. Cerita yang berbeda, maka saya sampaikan pada para sahabat
bahan evaluasi sehingga layanan ke depan menjadi lebih baik. Jangan kemudian peristiwa di Musdalifah, peristiwa di Mina akhirnya menghilangkan keikhlasan dan menghilangkan pahala saudara kita yang berangkat ke haji, karena juga luar biasa antriannya kan seperti itu. Karena tidak lama itulah dan sifatnya sementara, maka kita akan rugi ketika kita tidak bisa mencapai yang namanya kesuksesan. Oh, kambejan, ya kan? Kambejan kesuksesan kan sama gitu ya. Kita akan merugi. Tapi siapa sebetulnya orang-orang yang layak mendapatkan kesuksesan itu? Orang-orang yang layak mendapatkan kebahagiaan itu nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-20. Ini kelas berapa? Ditulis dengan baik ya, jangan lupa. Siapa mereka orang-orang yang layak mendapatkan kesuksesan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Maka kata Allah, a'dhamu darajatan indallah, mereka itu orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Saya jelaskan satu persatu, one by one, city per city. Jadi andaikan 3 itu 1 poin dihargai dengan 1 tenggo, nanti saya dapat 3 kali tenggo. Alhamdulillah. Saya nggak tahu, saya biasanya pakai motor, sekarang saya pakai mobil itu barang-barang. Lalu siapa mereka orang-orang yang beriman? Cukup banyak dalam Al-Quran dijelaskan tanda-tanda orang yang beriman, termasuk juga dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kita ambil di Al-Quran surah Al-Anfal yang memang sudah familiar kita baca. Ada 5 indikator, 5 tanda orang-orang yang beriman, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yakni mereka orang-orang yang ketika disebut nama Allah kemudian gemetarlah hatinya. Ada efek-efek yang luar biasa, ngefek, ada pengaruh ketika ternyata disebut nama Allah. Begitu kan Bu Cici Palamida? Iya. Ibu-ibu kemudian dapat share-sharean, ibu-ibu besok pada hari Kamis pengajiannya UAS ya, Ustadz Ahmad Saijan. Tolong ya besok berangkat, ibu-ibu mendengar kalimat diucapkan dan tahu bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bismillah, saya berangkat. Sehingga apa? Kesibukan-kesibukan yang bisa ditinggalkan kalau hanya ombah-ombah gitu, nyetrika itu kan masih nanti ditunda, bisa lah. Saya pokoknya mau berangkat, bismillah, tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi peluang-peluang itu harus diambil, jangan sampai tidak diambil. Karena banyak juga, mohon maaf ya, kalau yang mungkin punya kesibukan di kantor itu urusan lain, dan mungkin juga ada komunitas di kantornya, kan begitu. Tapi kalau hanya ibu-ibu sebatas di rumah saja, bisa diatur sedemikian rupa. Yang paling banter di rumah kan hanya bola-balik ya cuma WA-an, lihat grup, buka YouTube. Yang terkadang mohon maaf saja kalau lepas kontrol
banyak yang dilihat bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang buruk, itu yang bisa juga berdampak kepada kehidupan kita. Coba kalau kita lihat, mohon maaf saja, di salah satu stasiun televisi, sinetronnya itu saja, pokoknya perselingkuhan, itu nggak bisa membangun di pikiran kita yang menjadi nggak bagus. Jangan-jangan suamiku, kalau suami mereka nggak apa-apa, jangan-jangan suamiku jadi nggak tentram hidupnya. Kalau yang dilihat itu saja kan. Ketika ternyata nama Allah disebut, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka ternyata semangat berkorbannya itu tumbuh. Kemarin yang paling heboh di mana korban itu? Di Banjarnegara. Di Banjarnegara sangat heboh yang namanya korban. Hampir setiap penduduk melakukan korban, sementara kehidupan mereka juga bukanlah orang-orang yang berlebih, tapi orang-orang yang punya kemampuan luar biasa untuk berkorban. Yang namanya petani, Bapak Ibu, itu kan sehari berapa biasanya buat petani? Kilo. Sehari bisa berapa? Ya 75 sampai angka 100. Tapi setiap dia itu bertani atau buruh tani, dari angka yang ia dapatkan selalu disisihkan. Andaikan 75, bismillah, yang 20.000 saya tabung. 20.000 seandainya dikalikan 1 tahun, 365 hari, maka akan ketemu berapa? 7 juta lebih. Artinya apa? Bisa untuk berkorban 2 orang. Itu yang dilakukan. Kenapa? Semangat yang luar biasa menjadikan sesuatu yang terbatas menjadi mampu. Kenapa? Ada kemauan yang luar biasa. Tapi kita lihat berapa kemarin coba kambingnya, kalau tidak salah 253 kambing. Sapinya berapa? 73 sapi. Yang akhirnya daging kurban itu bisa dikeluarkan melebihi target wilayah yang diberi. Bukan hanya Banjarnegara, tapi sampai ke Wonosobo dan juga kabupaten di sebelahnya. Ini sesuatu yang saya kira luar biasa. Kenapa? Kekuatan iman itu yang membuat bisa menjadi seperti itu. Ini yang pertama, disebut nama Allah bergetar. Jadi datang ke majelis taklim bukan karena tenggonya, bukan karena snacknya. Andai kan nggak dapat, ya, karena kalau orang berharap terhadap manusia itu banyak kecewanya. Maka jangan biasakan banyak berharap pada manusia, berharaplah kepada Allah. Seandainya kita datang ada orang berbagi, kita tidak dapat, mungkin akan dapat di tempat yang lain dengan yang lebih dari yang diterima di sini. Kan bisa jadi. Coba nanti kalau saya pulang itu dapat menahan, saya mampir ke toko, bukan hanya 1-2 tenggo ya. Ini yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ayat Allah banyak, para ibu yang kami hormati, bukan sebatas ayat Al-Quran yang kita dibaca, tapi kejadian-kejadian yang tampak dan kita alami di sekitar lingkungan kita. Bukankah kemarin ada gempa bumi, betul? Ya. Itu bagian ayat Allah, bahwa secanggih apapun teknologi tidak bisa memprediksi gempa itu akan terjadi, betul? Andaikan bisa, tentu kita akan menghindar sebelumnya. Ternyata saya waktu itu pas sedang akan menikahkan tetangga saya. Karena
karena memang agak sedikit berkasus, otomatis yang menikahkan itu harus orang lain, akhirnya saya nikahkan. Saya sudah siap, calon pengantin siap, saksi siap, ternyata saksi kabur, calon pengantin kabur. Masa ustaz tidak kabur ya? Akhirnya saya juga ikut kabur. Gak ada yang komentar, astagfirullah, ustaz kok ciri yo? Bukan, ini bukan masalah ciri, ini masalah kewajiban. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti yang ketiga, berusaha. Kok kita usaha ternyata menjadi bagian korban, itu baru takdir, kan begitu. Jangan sampai kita berserah sebelum kita melakukan usaha, kan seperti itu. Ada apa-apa nanti kalau meninggal kan sudah memang takdir Allah. Sama dengan orang kemudian, mohon maaf saja, dia itu naik motor tanpa helm. Kalau sudah satu mati kan mati, gitu ya. Tapi coba ketika berbenturan orang yang tidak pakai helm dengan yang pakai helm, efeknya kan berbeda, kan seperti ini. Ini bagian ikhtiar, kan seperti itu. Maka saya sama istri saya, si Mama Suryanti, saya selalu bilang, Ma, mau kemana? Cuma dekat ya, tolong tetap pakai helm. Mas mau kemana? Mau beli nasi goreng, tetap pakai helm. Bukan apa-apa, karena apa? Ini bagian ikhtiar, kan begitu. Kalau terjadi apa-apa, kita sedang nggak salah lagi, karena kita sudah melalui ikhtiar, kan seperti itu. Jadi ibu-ibu mohon maaf saja, kita sering takziah. Ya. Takziah itu bagian ayat Allah. Sekarang kita takziah, pada saatnya kita ditakziahi. Bisa jadi ibu-ibu lebih awal ditakziah daripada saya, atau saya yang belakangan daripada ibu-ibu. Nah, tergantung yang maha mengatur. Kenapa? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang namanya bisa terjadi kapanpun, kalau sudah saatnya dan sedang apapun, serta kita ada di tempat manapun. Karena kan sering kan, untuk kemarin ngaji bareng loh, ngaji bareng. Dia malah baru dapat tenggul. Ya kan? Ternyata diumumkan, ya itu namanya aja. Bahkan orang yang mengumumkan bagian berita lelayu pun pada saatnya juga akan diumumkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, Mbak Dimyati, warga kampung saya paling tertib menyampaikan berita lelayu. Satu minggu kadang ada 2, ada 3, ada 4 begitu. Saking tertibnya dan saking refleksnya, sampai-sampai mengumumkan kerja bakti pun pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan bagian refleks. Saya nggak mengatakan salah dan benar. Kalau udah refleks kan tidak disadari, kan begitu. Nah, ketika kita takziah itu ayat, kita pun akan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau belum? Sementara Allah tidak pernah menanyakan kita siap atau belum. Betul? Itu. Saya sering menyampaikan ibarat orang bepergian, para ibu. Ketika uang saku kita cukup, pergi kemanapun, hati terasa tenang. Ya? Bu siapa namanya? Bu Ani. Bu Ani. Ya. Bu Ani asli mana, Bu Ani? Dari Papua. Dari Papua? Kok begini orangnya? Ibu sekarang dari Jogja mau ke Papua, hanya misal saja. Bu Ani itu sudah mengumpulkan uang atau bekal sebanyak 100 juta. 100 juta. Maka Bu Ani itu mau pergi kapanpun, jam berapapun, pesawat seperti apapun, dan nanti tinggal di sana, hotel seperti apapun, tidak ada masalah. Kenapa? Karena bekalnya cukup. Ya, Bu Ani langsung pakai pesawat Garuda, ujung pandang Papua. Akhirnya ada hotel bintang 5. Naik bintang 5. Ternyata karena sudah lama nggak masuk bintang 5, akhirnya Bu Ani cari bintang 7 waktu itu. Nah, ini gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang
bukan seperti orang bepergian, pergi ke tempat tertentu, dia melakukan aktivitas, hasilnya dikirim ke kampung halaman begitu, untuk bangun istana yang megah, taman yang begitu indah, kendaraan yang begitu bagus. Setelah siap kemudian dikabari segera pulang. Siapa yang nggak senang? Rumahnya sudah jadi, tamannya sudah jadi. Dan beliau dan beliau disuruh pulang sementara sudah siap. Bagaimana tidak senang? Tapi kalau kita mau ke Papua hanya punya uang 3 juta, kira-kira sampai sana tidak? Sampai. Cuma masalahnya kapan sampainya gitu. Jadi orang masuk ke surga itu juga berbeda-beda kecepatannya. Ada yang cepat segera sampai karena bekalnya berlebih, ada yang ternyata setengah cepat karena pas-pasan, tapi ada yang tidak sampai-sampai karena kehabisan bekal. Jalan duduk, lengkar, selonjor, jalan duduk, lengkar, nggak sampai-sampai. Lagi ayat Allah, kita banyak melihat ternyata orang-orang meninggal muda walau kemudian bagian dari takdir Allah, tapi penyebabnya ini loh, minum-minuman keras, ya Pak? Itu ayat berarti apa? Hendaklah kita jauhkan. Coba saya melihat, mohon maaf saja, seorang laki-laki usianya masih kurang dari 30 sudah tidak bisa melihat dan sudah gagal ginjal. Ini bagian sesuatu yang memprihatin, melihat anaknya baru lahir begitu, sementara baru bisa merangkak, kemudian sang suami meninggal dunia. Ibu-ibu yang kami hormati, itu bagian dari ayat-ayat Allah selain ayat yang kita baca setiap hari, biar kita memahami hal seperti itu. Tanda orang yang beriman yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dalam mereka orang-orang yang wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia yakin betul bahwa sesuatu yang dia dapatkan harus melalui proses usaha, berdoa, dan berserah diri. Proses itu dilakukan, artinya tidak ada sesuatu yang datang seketika. Nah, makanya orang yang beriman dia akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, keras. Kerja juga begitu. Kalau dia kan orang yang beriman kok ternyata subuhan 7:30 dijamak dengan Tuhan, berangkat untuk menjemput rezeki kok malas-malasan, itu bukan indikator orang yang beriman. Orang yang beriman apa? Punya sikap disiplin dan punya semangat kerja keras. Ini tadi usaha yang sungguh-sungguh. Dia yakin menjaga wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan. Ini kesungguhan. Ya. Tapi kesungguhan tentunya tadi pakai proses. Kadang-kadang kita jalan, kemudian masuk lubang, bangkit lagi, jalan masuk lubang, bangkit lagi, kemudian kita baru mendapatkan yang kita harapkan, kan seperti itu. Dan nikmatnya ya di situ sebetulnya. Kayak anak-anak belajar matematika ya, waduh ya Allah, nggak ketemu lagi, gagal maning gitu. Udah salah lagi ya Allah. Terus begitu setelah ketemu yes, ya yes, kebanggaannya di situ. Jadi kalau hidup kok tanpa ada kesulitan, ibarat ibu-ibu kemudian makan sayur tanpa ada sayurnya, cuma duduk. Saya sedih kalau kita tanya sama anak-anak ya, anak-anak mau jadi apa? Dokter Pak, oh jadi apa? Insinyur Pak, bagus. Tapi kalian harus ikhtiar sungguh-sungguh, maka cita-cita kalian akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau ternyata kalian hanya impian saja, punya cita-cita, maka itu hanya bayangan dan khayalan saja. Qurannya begitu masalahnya. Ini kita tanamkan sama anak-anak kita dan juga diri kita.
Oh kalau melihat Pak Saijan ya pulang kantor jam 4, nanti jam 4 belum pergi lagi, pulang mandi sama air hangat di rebusan Mama Suryanti, kemudian baru bisa berangkat lagi. Tadi malam sampai jam setengah 12, tapi bulu tangkis. Karena saya off tadi malam, saya alhamdulillah tadi malam nggak ada jadwal. Saya senang kenapa? Saya bisa beraktivitas yang lainnya. Iya, main 2 set sampai jam 11. Oh ya itu biasa kalau kalahnya. Kalau menang itu saya kaget masalahnya. Karena kita itu memang disuruh membahagiakan orang lain. Biar yang lain bahagia, bisa senyum. Kita sebaiknya mengalir. Ya Pak, kalah gitu aja. Kadang-kadang orang tidak tahu. Saya kemarin bulu tangkis ke Sukoharjo itu bawa 13 pasang sana nggak tahu bahwa membahagiakan tamu itu sangat bagus. Ternyata tamu disakiti semua karena 13 tim itu yang menang hanya 1 pasang, yang kalah 12 pasang. Kita kan sedih ketika pulang. Pastinya buat bahagia sana kalah. Nggak sama tandingan. Ini namanya wa'ala rabbihim yatawakkalun. Tapi ketika kita sudah usaha, kita sudah doa, hasilnya sebelum yang kita harapkan, ini berarti bagian dari kuasaan Allah. Kenapa? Allah pasti punya kehendak yang lain. Maka namanya putus asa, ya toh, kagolan, emutungan. Itu bukan karakter orang yang beriman. Orang yang beriman gagal nggak apa-apa, pasti nanti ada jalan keluar. Nah sekarang sidik-sidik bunuh diri, sidik-sidik bunuh diri kok pun sidik-sidik. Sisa. Artinya mereka tidak kuat dengan gemblengan dan tantangan. Makanya anak-anak kita sekarang mestinya para ibu itu benturkan dengan masalah. Jangan kadang-kadang masalah justru kemudian diambil alih orang-orang tua. Makanya anak-anak sekarang banyak yang tidak mandiri, ketergantungannya sangat tinggi. Boleh tempe matang separuh, lembut sak cangkang. Maka ketika para ibu ingin tampil beda, lakukan itu. Life skill anak-anak harus kita siapkan betul. Saya sering bilang, saya kemah berkali-kali gagal terus. Yang menggagalkan siapa? Ya orang tua siswa. Sudah dilatih anak-anak mendirikan tenda, sampai lokasi wong tua sih ngedeke kalau cincin. Yang cincin ibu-ibu, saya kan mau deket kan nggak enak. Coba ibu-ibu dulu ketika di kampung ya, ketika kemah kita berangkat kemah pakai truk, sudah, dan orang tuh nggak ada yang menjenguk waktu itu, tahu-tahu pulang dan tetap sehat waktu itu. Loh sekarang baru mendirikan tenda paginya, sore ngirim paket, pagi ngirim paket, namanya cuma dodol turu. Iya. Saya masih ingat waktu itu kan siang malam tidur di tenda, siang malam tidur di tenda, pakaian basah kering di badan. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Siang malam sampai kadang-kadang baju satu itu keringat hujan, kering di badan. Ini artinya anak-anak waktu itu mengalami betul rekosone gitu loh. Tapi kemarin saya mengenang kembali pas saya kemah di Bumi Prambanan, ya toh, Rama dan Sinta itu ternyata apa? Hujan. Saya tiru-tiru, wah biar kering di badan.
sudah berbeda kan, seperti itu kan. Ya sudah usia 50 tahun ke atas begitu kan, ya rumongso kan, seperti itu kan. Baru 40 tahun. Istri saya sudah 46, 47 usianya, saya 51. Tapi kata mbak kalau saya isi pengajian, aduh Mbak Ustaz sepertinya baru usia 30 tahun. Karena yang mirsani si Basira. Saya sih malam-malam saja orang akan berkomentar, gemuk saya waktu itu dikomentari, pas kurs dikomentari, sudah dinikmati saja. Alhamdulillah, orang yang bisa menikmati yang ternyata hidupnya nyaman. Alladzina yuqimuna shalah. Yang keempat tanda orang yang beriman itu orang-orang yang bisa mendirikan sholatnya. Mendirikan berarti menjaga sholatnya, menjaga. Daim itu artinya ajib, rutin, continue. Tidak kok sholat kok mingguan, sholat kok tahunan gitu. Saya sih sholat Ustaz sudah rutin seminggu sekali. Apa? Jumatan saja dadak ngintip yang khutbah siapa. Nek dowo rasido makan. Itu masih ada, malah ada yang sholatnya tahunan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, lari ke lapangan, bagus, yang lain duduk, dia malah sholat sendirian. Buat ditanya sholat apa? Tahiyatul lapangan. Ini kan dia jadi rusak semuanya tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Jadi para ibu, kalau ada kesempatan kembali, jangan dilewatkan kesempatan itu, karena belum tentu ada kesempatan yang sama. Yang menjamin kita masih panjang siapa? Wa ma tadri nafsu madza taksibu hada, dan tidaklah ada yang tahu apa yang akan terjadi. Matur nuwun, kemarin ada yang sudah, ini hati-hati loh Bu, kemarin ada cerita orang yang ngasih tisu sama saya, dan tisunya saya pakai begini, ternyata malam harinya tuh mimpi ketemu sama saya. Siapa tahu nanti ada yang membantu saya lagi kan? Saya masih bangun panti asuhan, dan dengan sebagian sudah bantu lewat saya. Alhamdulillah Bu, saya laporkan sudah berdiri tegak. Alhamdulillah sudah hampir 900 juta habisnya, karena total anggaran 1,4, jadi kurang berapa? 600 juta. Jadi nanti kalau ada saya mau ikut tuh, mana kesempatan, monggo. Dan kapan-kapan kalau boleh pengajian sahaja ini, pengajiannya nanti di pantai asuhan sekali ya, kita main ke sana. Kita di Mirokerten Bangun Tapanda. Ya, di Mirokerten. Pokoknya dari rumahnya Pak Saijan itu nerobos tuh hanya mungkin 4 menit 5 menit kan, seperti itu. Kebetulan saya ketua panti asuhannya. Ada lagi Bu, ini kesempatan lagi. Kemarin ada teman-teman datang, Us, saya punya anak-anak banyak yang saya harus OP ini di kampung, di Kebumen ini orangnya. Kemudian bisa nggak Ustadz mencarikan buku cerita atau buku-buku yang lain? Oh, insya Allah besok Kamis aku pengajian saja. Kalau hanya buku tadi, insya Allah. Daripada nunggunya lama, nanti kalau mau wakaf buku, saya ketahuan. Nanti kita wujudkan buku atau kirim, biar nanti sepanjang buku itu dibaca oleh mereka anak-anak yang jumlahnya hampir 100-an di pinggir laut selatan daerah Petanan Kebumen, maka pahala kita pun akan selalu mengalir. Kan gitu. Ini kan saya bicara kesempatan mau diambil ya
monggo, ora ya monggo, tergantung. Ingat akan datang penyesal. Sambil saya takut-takuti. Karena penyakit manusia sekarang apa? Hubuntunya begitu cintanya pada dunia, gak akan mengeluarkan untuk akad, beratnya luar biasa. Tapi kalau untuk kepentingan dunia, berapapun akan dikeluarkan. Oh ya tak? Nek buku saya ketemu, ngopo toh pahalanya mengalir luar biasa. Kalau panti asuhan yang tadi saya sampaikan, panjenengan ikut bergabung di situ, selama panti asuhan dipakai, saya punya 90 anak yatim, maka insya Allah pahalanya mengalir. Hanya anak-anaknya sekarang masih di rumah masing-masing. Karena belum ada tempatnya. Ya tak? Kadang-kadang banyak yang orang meninggal muda itu. Meninggal muda orang tuanya saat COVID banyak. Ada yang hamil suaminya kemudian meninggal, hamil meninggal. Itu kalau datang itu saya kadang-kadang anak-anaknya Ustadz Saijan, saya dikira bapaknya. Tobat. Ini satu poin loh, kan 3 poin tadi saya sampaikan ya. Allazina amanu. Yang kedua apalagi wahajaru, dan mereka yang berani berhijrah. Berhijrah artinya apa? Berpindah secara fisik bisa, melakukan perubahan juga bisa. Misalnya saja, saya kalau di sini tempat tinggalnya kok tidak kondusif ya untuk anak-anak saya, untuk pendidikan anak-anak saya. Bismillah lah saya akan membangun rumah, cari tempat yang kondusif. Bismillah, Allahumma ijir wa mangfur wa utan, gitu ya. Pindah tempat itu hijrah, mencari tempat yang lebih baik. Makanya sebetulnya ketika kita bangun rumah itu yang dilihat pertama bukan tanahnya. Aljar qobladar. Ternyata tetangganya dulu baru bangun rumah. Kenapa? Tetangga itu punya peran yang luar biasa. Nah itu kan, makanya lingkungan penting hijrah, tidak apa-apa. Anak saya ini kelihatannya ini mau berhijrah untuk pendidikannya besok di Kairo. Biar pulang nanti gelarnya LC, pandai berbahasa Arab, menguasai Quran hadis, gitu ya. Ini hijrah juga namanya. Tapi ada hijrah itu melakukan perubahan dan perubahan. Ini juga kita dukung. Tentunya keadaan semula yang memang tidak baik atau kurang maksimal, dilakukan perubahan biar lebih maksimal. Jadi nanti pemilu tahun 2024 perlu dilihat mana-mana calon yang akan melakukan perubahan untuk perbaikan, atau stagnasi hanya sebatas ngikuti aja yang sudah jalan. Kalau saya wahajaru, harus dicari yang berani melakukan perubahan. Agar apa? Agar lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang makmur, yang sejahtera. Kan mesti harus ada perubahan. Setuju? Jadi kampanye, ini bukan kampanye, memang kita mengingatkan untuk semuanya kan gitu. Ya saya lah, saya kepala sekolah misalnya, ini disuruh pilih sekolah mana, mesti harus oh kalau sosok ini kalau diberi tugas mesti langsung ada perubahan kemudian yang signifikan. Sekolahnya seketika jadi maju, prestasi bagus, siswanya jadi banyak, maka dipilih lah itu. Nah, itu for example. Ini susah. Berarti mimpi yang kedua kali. Termasuk anak-anak kita. Kondisinya sekarang bagaimana, sedang belajar, malas-malaskah? Mau sukses, Anda harus berubah. Ketika tidak berubah, jangan berharap kan seperti itu. Yang lain-lain kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, sementara kalian ternyata santai. Ada kan yang kuliah selesai 8 tahun? Ada. Saya punya teman S2 selesainya 10 tahun. S2 ya, kenapa? Ditunda. Kalau nggak melakukan perubahan,
Sementara saya Bismillah S2 ya selesai ya 2 tahun sesuai dengan tahun itu saja. Masalah tesis kan bisa dibuat lah gitu, kan cepet. Nah ini S3 ini belum daftar sampai sekarang saya. Atau pikir-pikir Ustaz saja S3, pikir-pikir Sarah ini juga untuk apa bikinan saya ya? Kalau gelar-gelar begitu loh ya. Sementara kalau Sadiasa kan maksimal juga kepala sekolah. Selesai ya jadi guru lagi seperti itu. Ya sudahlah Bismillah. Hanya sekarang saya ada tambahan gelar lagi di belakang MHU. Tahu MHU? Kata hukum? Iya, Magister Haji dan Umroh. Wajahatu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Jihad itu artinya apa? Jangan diartikan perang secara fisik. Sungguh-sungguh itu bagian jihad bi amwalihim, dengan harta bendanya. Ya tadi saya katakan ada peluang saya harus berjihad. Bismillah saya titip, saya titip, saya titip, saya titip. Ini namanya jihad. Jihad bi amwalihim. Ada kemudian ternyata tetangga kos, kemudian anak-anak kos kelaparan, jihad, silakan dibantu. Saya dulu kos selama 5 tahun di daerah istimewa Ledok Gowo. Jadi ini kampus UIN, kemudian timurnya ada sungai namanya Gajah Wong. Ya, waktu itu saya sampaikan kondisinya masih kumuh waktu itu. Sekarang sudah luar biasa, bersih dan menjadi bagian dari wisata. Saya 5 tahun di situ. Jadi kalau pagi-pagi saya ke sungai itu pemandangannya biasanya 5 orang jongkok bersama. Kemudian juga akan ngeden bersama. Ya Allah, samping kanan itu masih ada kandang babi waktu itu. Sementara yang di pinggir juga ada rumah-rumah kecil dari anyaman bambu waktu itu. Itu seperti itu kan. Wajahatu bi amwali wa anfusihim, jiwa raganya tadi sudah. Wahajaru wajahatu. Karena dengan jiwa raga apa? Ibu-ibu ada kesempatan taklim, ada kesempatan berjamaah, ujian seberat apapun ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, tinggalkan. Itu juga wajah itu, jangan dikira. Makanya orang umrah atau haji, umrah dan haji plus itu kalau imannya tidak kuat, walau ternyata tempat tinggalnya di depan Masjidil Haram, banyak yang sholatnya itu di kamar. Kadang terus santai, baru adzan kok, baru komat kok, akhirnya masuk ke lift, sholatnya di lift akhirnya. Makanya kita berjihad dengan jiwa raga ini. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. A'adzamu darajatan 'indallah, dan mereka orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka orang yang akan mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Nomor 3 tadi apa ya? Nomor 3 wajahad. Berjihad. Amanu wa hajaru wajahad. Sudah dapat tenggol, lupa. Terpesona. Ya. Masih ada 5 menit, kalau ada yang mau bertanya silakan. 5 menit. Yang mau komentar? Alhamdulillah tidak ada. Pas. Sekarang kita berdoa. Lah Pak Suryadi apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakir.
شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد lillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Salam